Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Juga selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video dari RG Official. Kali ini channel kami akan mengangkat kisah dari kematian Alqamah yang mementingkan istri daripada ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alqamah, seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewatkan. Namun, di penghujung hayatnya, ia susah mengucapkan syahadat. Al-Kisah, saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah pun langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya keluh, tak kuasa terucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Ada, wahai Rasul, ibunya. Beliau sudah sangat sepuh. Rasulullah pun meminta untuk menemui ibunya. Sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemui ibunya Alqamah. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Setiba di hadapan ibundanya Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Dan ibunya Alqamah berkata, biarlah aku sendiri yang menemui Rasulullah. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi. Kemudian, baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika engkau berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Baiklah Rasul, jawab ibunda Alqamah. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah. Rasul, aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah. Kemudian baginda Nabi berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Ibunda Alqamah bertanya. Aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk sang ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah SAW panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah. Ikrar sang ibunda. Kali ini
Nabi Muhammad kembali memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah Alqamah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundanya lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya." Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhirnya. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah pun hadir bertakziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali bertobat kepada Allah, memperbaiki sikap kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Ridullah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Demikianlah kisah Alqamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Adz-Dzahabi, Bayrud Darun Nadwah, halaman 46. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.